Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalani dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, dosen Bapak Rijal Fahlevi, LC MSI. Langsung kepada soal yang pertama, jelaskan keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Islam meyakini bahwa alam semesta ini berikut dengan isinya, termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua, yang artinya segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk Tuhan yang maha pencipta dan maha kuasa tersebut telah menunjukkan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya manusia telah ditunjuk menjadi wakil dan manajer Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk berbuat, termasuk di dalam mengelola alam ini dan atau melakukan tindakan ekonomi sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang diwakilinya, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemudian, Quran surat Al-Baqarah ayat 202, yang artinya mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Maksudnya agar setiap manusia tidak ragu-ragu dalam berusaha dan beramal, sebab seluruhnya akan diperhitungkan Allah dan tidak akan dirugikan seorang pun juga. Untuk itu, sebagai khalifah manusia harus tahu garis-garis besar dan pedoman yang telah dibuat dan ditetapkannya yang terdapat dalam kitab suci dan sunnah rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Inilah kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah karena sangat jelas kebenarannya. Al-Quran juga menjadi petunjuk yang sempurna bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran dengan bertakwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar terhindar dari siksa Allah. Meski petunjuk Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, hanya orang-orang bertakwa saja yang siap dan mampu mengambil manfaat darinya. Implikasi dari filsafat dan keyakinan tentu akan melahirkan sejumlah nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan substansi dari organisasi pemilikan dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi itu sendiri. Ada beberapa nilai dasar yang dapat diturunkan dari keyakinan dan pandangan filosofis. Pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme seperti yang dikemukakan John Locke. Bagi John Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Kedua, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara. Dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan. Ketiga, nilai dasar keseimbangan. Sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan individu dari masyarakat, sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Akan tetapi pada umumnya individu tersebut terkenal penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu. Keempat, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dalam paham sosialisme, komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu, maka kepemilikan individual yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negara yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat sehingga dengan demikian secara teoritis tidak akan ada kesenjangan sosial, ekonomi, dan permusuhan. Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah, karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja tetapi adalah untuk semua orang. Baik, lanjut kepada soal yang kedua. Jelaskan keterkaitan filsafat dengan perbankan syariah. Sebagai landasan ontologis, konsep tauhidullah dibangun berdasarkan argumen teologis dan argumen filosofis. Argumen teologis berdimensi monoteis, humanis, dan sosiologis. Argumen monoteis meniscayakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ajaran Islam di samping menyangkut tauhidullah juga berkenaan dengan kemanusiaan. Bahkan Islam mengajarkan konsep risalah dan kekhalifahan yang memberikan perhatian pada pembentukan sosiokultur. Konsep tauhidullah juga mendapat penegasannya berdasarkan argumen filosofis. Secara teoritis, ilmu bersumber dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Islam dari hakikat yang satu menjadi landasan praktis aktualisasi Islam karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu Islam pada aktualisasinya berwatak moralis. Argumen teologis dan filosofis inilah yang melandasi politik hukum Islam dalam kerangka kerja, hubungan internasional, pelaksanaan ketatanegaraan, dan peraturan bidang ekonomi. Dalam konteks Indonesia, politik hukum Islam memiliki peran menegakkan sistem perbankan nasional sebagai subsistem ekonomi nasional berdasarkan tuntunan syariat dan amanat Pancasila. Asas konkordansi ini telah menuntun politik hukum Islam memberikan pengutana terhadap fungsi sosial perbankan syariah. Selain institusi bisnis, perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia, merupakan subjek penting filsafat tasyri' empirikal secara struktur. Akhirat merupakan tujuan akhir umat Islam, tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia. Islam mendukung kepemilikan individu sebagai amanah yang dititipkan Allah, tetapi untuk kemaslahatan umat, pertanggungjawaban umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat individu agar dari kelebihan material yang diperolehnya ia bersegera menunaikan zakat, infak, dan sedekah dalam kerangka saling tolong-menolong. Menurut Harun Nasution, ekonomi Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius. Pun pula Hasan Hanafi, filsuf muslim berkontemporer dalam Kiri Islam, menawarkan konsep ekonomi Islam yang bercorak sosialis religius. Kunto Wijoyo menawarkan jalan tengah antara sistem sosialis dan sistem kapitalis. Dawam Raharjo menyatakan ekonomi Islam itu mendayung di dua karang, yaitu antara sosialis dan kapitalis. Mahathir Muhammad juga populer dengan konsep yang ia rumuskan, yakni membangun jalan tengah Islam. Guru besar filsafat ekonomi Islam, Juhaya S. Praja, memiliki pandangan yang senada. Ia mengusulkan sistem ekonomi moderat yang tidak barat dan tidak timur. Perlu membuat sintesis dari dua kekuatan ekonomi yang positifnya dengan semangat dan api akidah dan syariat Islam. Pertama-tama, ekonomi Islam didasarkan pada teologi Islam sebagai landasan ontologis, kemudian dirumuskan kerangka epistemologis berbasis filsafat teoretis, filsafat moral, dan filsafat praksis empirikal. Kerangka epistemologis ini dengan ditopang oleh lembaga pendidikan yang bertugas untuk mengembang ilmu-ilmu ekonomi Islam dan ditopang pula oleh lembaga
ijtihad yang menjalankan proses dinamik hukum ekonomi Islam, maka dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi makro Islam. Suatu pemikiran yang melakukan fokus pada perumusan sistem ekonomi Islam yang mencakup sistem aplikasi, teori-teori ekonomi Islam, dan metodologi. Sebagai suatu sistem ekonomi Islam terkait pula dengan aspek yuridis, konstitusional, dan aspek kultural sosiologis. Filsafat tasri empirikal saja sebagai suatu reformulasi filsafat hukum Islam tidak cukup dalam implementasi ekonomi Islam pada tataran praksis, tetapi perlu dilakukan reformulasi politik hukum Islam pula. Jika filsafat tasri empirikal bertugas melakukan kritik terhadap sistem yang sedang berlangsung dan sekaligus menawarkan alternatif konstruksi sistem, maka politik hukum Islam berperan dalam perwujudan, pengendalian, dan stabilitas sistem berdasarkan perspektif filsafat tasri empirikal atas kajian perbankan syariah nasional. Politik hukum Islam memiliki peran dalam memberikan fokus perhatian terhadap fungsi sosial sistem perbankan syariah. Baik, lanjut kepada soalan ketiga. Apa yang bisa disimpulkan dari mata kuliah filsafat ilmu ekonomi Islam? Yang saya dapat simpulkan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya, maka tidak dengan ekonomi lainnya. Bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. Ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Atau bisa juga ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, ekonomi syariah tidak serta-merta ditunjukkan kepada orang-orang muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non-muslim. Ekonomi syariah adalah refleksi dari Al-Quran yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perekonomian umat manusia yang juga bersumber dari hadis. Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba. Hal yang menarik adalah perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, di mana ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut, sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuannya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna agar ia mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain, terutama flora dan fauna, diciptakan Allah untuk manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Ketiga, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja,
tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Penimbunan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ikhtikar. Secara umum, ikhtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal. Kedua, tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar agar harganya menjadi mahal. Yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Sejatinya segala kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BNT, Baitul Mal wa Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.